Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah mudzakarah bertepatan dengan acara kita ini, acara rutin kita ini, selamatannya 2 orang. Pertama akikah untuk Al-Walad Al-Mabruk, putra daripada Irwan. Namanya siapa? Bariza Hauzan Nawal. Bariza Hauzan. Putri daripada Irwan, putri daripada akhina Irwan. Namanya Bariza Hauzan Nawal. Terus Ummu Irwa. Bariza Hauzan Nawal, Ummu Irwa. Bariza maknanya lahir, Hauzan Nawal di tengah-tengah mencari ilmu. Lahirnya di pesantren dan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Jadi lahir di pesantren, tidak ditunggoni bapaknya, tidak ditunggoni oleh ibunya. Mbak Yanti, dan ini semuanya dari Kalimantan, jadi sehingga tidak ada orang tua yang nunggoni. Biasanya kalau lahir pertama tunggoni sama mbahnya, sama ini. Tidak ada yang nunggoni. Ini masuk anak perjuangan. Dan itu mudah-mudahan menjadi putri yang salihah, putri yang alimah, faqihah, muallimah, ustadzah, akan memperjuangkan agama ya. Jadi punyai. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Ali hadhil mauludah. Kita baca tahniah bersama-sama untuk Akhi Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Burika laka fil mauhubah sakartal wahib bulighta rushdaha wa ruzikta birraha bulighta rushdaha wa ruzikta birraha. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga selamatannya akhina fillah Ustadz Somadi bersama istrinya yang kapan ditinggal di sini 5 tahun, tidak diajak ke Papua. Sekarang istrinya menyusul ke sana. Perjuangan, suami di Papua, istri di Pujon. Sekarang boleh menyusul setelah sabar sementara. Ini juga selamatannya, mudah-mudahan dakwah beliau-beliau ini di sana diberi berkah oleh Allah SWT. Ilmunya manfaat, barokah kepada penduduk di sana. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya mewakili saja sama putri ini ya. Antum yang baca Fatihah, saya makili. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المكرمين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kita bertemu dalam mudzakarah kita dan tausiah kita pada kali ini karena kita akan masuki bulan suci Ramadan. Dan jauh-jauh sebelumnya pada bulan Rajab kita sudah berdoa bersama, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka mudah-mudahan sampai Ramadan ini dan habis Ramadan jangan ada yang wafat, menangis semua, karena mendapatkan Ramadan adalah bahagian yang perlu direbut oleh setiap seorang muslim terkait, karena tidak mungkin kita akan bisa menghapus dosa kita dengan cara kita. Mungkin kita punya kesalahan 1 sampai 1000 baru kita minta ampun kepada Allah, yang semestinya begitu kita punya kesalahan maka saat itu pula kita minta ampun. Tapi kelalaian manusia membuat kita menumpuk kesalahan-kesalahan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Islam. Kalau bukan karena iman kita yang diberi harga dengan yang tidak ternilai oleh Allah, dan kalau bukan karena rahmat Allah yang sangat luas kepada orang-orang yang beriman, maka tidak ada yang harus kita berikan alasan untuk selamat dari keadilan Allah, yaitu bahwa pelanggaran itu mengakibatkan harus menerima resiko tinggi. Di antaranya adalah masuknya orang-orang yang melanggar kepada Allah dengan nerakanya. Tetapi ada cara Allah, bukan cara kita. Allah yang buat satu cara, sehingga Allah berkehendak bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu Allah mengharapkan ketika mati itu semuanya nol, bebas dari dosa, dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ini dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kita maklumi sekian banyak cara bagaimana kita menghapus dosa yang diatur oleh Allah, yang katakan sebut al-mukaffirat. Satu contoh, umpamanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Begitu kita melakukan perbuatan buruk,
perbuatan dosa, kita disuruh nutut mureni, itu menjadi penghapus. Kita mengakui bahwa kesalahan yang paling banyak dari anggota badan kita diantaranya adalah lisan kita, yang setiap saat bisa salah. Sementara lisan ini ditunggoni oleh malaikat raqib atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika ada malaikat raqib yang terus mendeleng, begitu pula yang tidak pernah absen, bukan hanya untuk muraqabah, tetapi juga sudah tentu untuk mencatat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sementara amalul lisan huwal qaul, amalul lisan huwal qaul. Amal lisan adalah ucapan. Jadi di sini bagaimana caranya kita bisa menghapus kesalahan khusus pada lisan kita saja, yang dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka di antara cara para ulama untuk mengarahkan kita agar bisa mengimbangi kesalahan atau dosa-dosa lisan kita adalah bacalah aurat. Jadi berwiridlah secara mulazamah, terus menerus. Kita harus punya wiritan, apakah al-wirdus sobahi, apakah al-wirdul masai, wirid pagi, wirid sore, atau membaca Al-Quran, membaca salawat dan sebagainya, sehingga ada yang bisa mengimbangi dengan kesalahan-kesalahan lisan kita. Ini bahagian wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Karena kita harus jujur, tidak mungkin kita akan bisa mencatat kesalahan lisan saja. Sudah harus berapa kali setiap hari. Maka perlu diimbangi dengan mulazamatul aurat. Nah, itu penting. Dari dulu sudah saya anjurkan bagaimana kita ini punya wirid pagi, wirid sore, apakah itu wirdul latif, apakah itu ratibul haddad, apakah wirdul atos. Kumpulan-kumpulan aurat itu pada dasarnya diantaranya adalah untuk menghapus dosa-dosa khusus lisan kita saja, yang kita nggak bisa kapan harus menulis, mencatat, dan berapa kesalahan itu. Di samping ada hikmah atau faedah yang lain bagi siapa yang mempunyai wiritan rutin pada setiap harinya. Ini gambaran bagaimana kita tidak mungkin untuk bisa menghapus dosa kita dengan cara kita, tetapi Allah mempunyai rahmat yang sangat luas pada hambanya. Maka Allah memberikan cara. Di antara cara bagaimana seorang itu digelontor sendiri oleh Allah dosanya adalah dengan kehendak Allah mendatangkan bulan Ramadan. Dengan mendatangkan bulan Ramadan. Nah, di sini perlu kita bahas sedikit pada kesempatan yang relatif singkat ini tentang hubungan sampai begitulah Allah berkehendak untuk menghapus dosa kita justru di bulan Ramadan ini dengan puasa kita ini. Ada hubungan dengan apa? Ada hubungan dengan apa? Nah, ini penting dan barangkali ini termasuk ilmu baru, artinya dalam catatan kita, tetapi ini sudah dibahas oleh para ulama semenjak dahulu. Ya. Maka saya nukilkan dari kitab Al-Fathul Mubin yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, kemudian
saya rangkum dengan dawuh-dawuhnya Abuya, ayat pemunasabat. Kalau kita mengenal di akhir bulan Ramadan ada namanya 10 hari yang akhir adalah apa? Itqun minan nar. Bayangkan, itqun minan nar, bebas dari neraka. Pengertian bebas dari neraka berarti nol, dinolkan oleh Allah. Dinolkan oleh Allah. Ya. Jadi berarti dinolkan oleh Allah SWT. Yang sebetulnya dinolkan ini justru bukan di akhir saja. Bukan di akhir saja. Mulai kita masuk puasa, hari pertama puasa, hari kedua, hari ketiga, itu setiap harinya ada catatan-catatan tertentu bagi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Nanti dalam hadis akan saya sebutkan. Luar biasanya di sini. Jadi sampai pada tingkat dibebaskan dari neraka, kalau bukan karena dinolkan oleh Allah dosa-dosa kita. Di sini kita mulai harus memahami ada hal yang kita mengerti bahwa ibadah memang ada yang bersifat langsung, ya, itu maklum. Silatul insani bi rabbih mubasyaratan, ya, salat kita atau istighfar kita atau yang lain. Tetapi justru ada ibadah yang Allah itu sangat senang, padahal itu tidak ada kepentingan dengan Allah. Yaitu kapan? Ketika kita sendiri sebagai manusia ini, yang dalam diri manusia ini dimaklumi dengan karakter-karakternya yang menjadi ujian baginya, termasuk egonya, ananiahnya, keakuannya dan sebagainya. Jadi kok kemudian dia bisa jadi ngelontor karakter-karakter ini justru untuk kepentingan orang lain. Yang mestinya semua punya ego sendiri-sendiri, punya kepentingan hanya untuk dirinya sendiri, individualis, semuanya individualis. Jadi kemudian dia bisa menafikan hal ini, kalau toh pun tidak total, tapi menafikan hal ini demi untuk orang lain. Yang berangkat daripada kasih sayang, ini yang justru banyak orang oleh Allah diangkat derajatnya menjadi kasihnya, katakan menjadi walinya, mendapatkan maqamul wilayah di sisi Allah, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, bukan. Ini satu contoh, seorang berprofesi pelacur pun, tapi karena dia bisa berbuat untuk anjing, itu pun Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya. Karena apa? Kasih sayangnya terhadap yang lain, sesama makhluk itu. Seperti juga yang sudah sering kita kenal bahwa banyak orang mendapatkan maqamul wilayah di sisi Allah bukan karena banyak sholatnya, ini bukan sholat sunnahnya, bukan karena banyak puasanya, puasa sunnahnya, tapi di sahawatin nafas, seperti lomane awak, loman waktu nih, loman duwi, loman tenaga nih, hanya untuk orang lain. Yang kedua karena salamatus sadr, keselamatan dirinya, hatinya dari sifat takabur, dari sifat merasa bangga diri dan lain sebagainya, yakni sifat-sifat yang tercela pada dirinya. Dan karena rahmah bil ummah, karena rahmat dengan
kasih sayang dengan umat. Yang selanjutnya oleh para ulama, justru ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah semacam, kemudian dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa at-takhalluq bi akhlaqillah. Jadi berakhlak dengan akhlaknya Allah yang di sini yang dominan dari sifat-sifat Allah. Dari sekian banyak sifatnya adalah kasih sayangnya. Yang Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku adalah menyeluruh untuk segala sesuatu. Untuk semua segala sesuatu, di situ ada rahmat Allah. Jadi pada sekecil binatang pun di situ ada kasih sayang Allah. Jadi di sini yang Allah mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu lebih mendahului pada marahku. Nah. Di sini kita catat ada ibadah namanya at-takhalluq apa? Bi akhlaqillah. Yang di sini isinya adalah kasih sayang. Orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, mereka diabadikan dalam Al-Quran, para sahabat, dengan sebutan ruhama'u bainakum. Sebelum Allah menyebutkan bahwa mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang rukkaan sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim ridwana. Mereka-mereka yang disebut simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tapi yang lebih dulu disebutkan bukan rukkaan, bukan sujjadan, bukan itu. Yang disebutkan adalah ruhama'u bainakum. Sekian mereka layak untuk disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Selanjutnya dalam kajian kita sore hari ini adalah ada yang disebut juga ibadah yang punya nilai besar di sisi Allah, yaitu al-ittisaf bi sifatillah. Jadi kalau tadi adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah dalam ini adalah kasih sayang, sehingga banyak orang menjadi walinya adalah karena ibadah itu. Di sini juga ada namanya ibadah yang berangkat dari al-ittisaf bi sifatillah, bersifat dengan sifatnya Allah. Nah, di sini kita pelajari di antara rahasia puasa itu adalah berhubungan dengan ini. Makanya mari kita baca nuskhah kita ini, min asraris shaum yambaghi lis-shaimi ayyatadzakkara bi shaumihi sifatallahi ta'ala. Sayugjanya bagi seorang yang berpuasa itu mengingat dengan puasanya akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwallazi yut'im wa la yat'am. Bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan makan dan minuman, dan Allah adalah justru tidak butuh pada makan dan minum. Walayat amfayat tasifu bi syai'in min tilka sifah. Maka as-shaim, seorang puasa ini di sini bersifatan dengan sesuatu dari sifat itu, yaitu ada kesamaan dengan dalam hal apa? Tidak apa? Makan. Allah tidak makan, kemudian kita bersifat dengan sifatnya Allah, yaitu apa? Puasa, yang di sini adalah dengan tidak apa? Makan dan minum. Jadi ada kesamaan. Ya. Ini pun caranya Allah untuk menentukan agar kita ini melakukan ibadah untuk ittisaf bi sifatillah ini ya ala qadri taqatih,
Karena sudah menjadi aturan Allah bahwa Islam ini tidak pernah memberikan beban berat. Ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya kita disuruh untuk bersifat dengan sifatnya Allah dalam hal sama-sama tidak makan ini, itu pun juga menurut kadar kekuatan kita. Kalau mau dituntut lebih daripada ini, mestinya ya suruh puasa siang hari plus malam hari, ya. Ya. Ini sedina gak apa-apa, 3 dina mati kabeh. Ya. Siang hari, malam hari, sehari tok. 3 hari. Allah. Terus kalau kali ada pertanyaan, kok tidak malam hari saja puasanya, ngono ya? Kok siang hari? Fayatasu bisa'in min tilka sifa ala qadri taqatih khaisu inna as-sawma la yakunu illa bin nahar. Di mana yang namanya puasa ini pun memang tidak ada kecuali di siang hari. Itu begitulah aturan Allah. Tapi begitulah Allah memilih agar kita ini bersifat dengan sifatnya untuk puasa ini, yaitu di siang hari. Ada hubungan dengan apa? Ada keterkaitan dengan apa? yakni dengan bahasa isyari, bahasa isyarat. Wan naharu ayatun ila wujudil bari ta'ala. Jadi ada namanya siang dan malam ini. Nah, di sini ada 2 hal dalam bahasa isyarat. Untuk siang itu adalah memberikan isyarat wujudnya Allah. Yang Allah itu huwa nur. Allah itu adalah cahaya dan pemberi cahaya. Sementara malam gelap. Memang aslinya makhluk itu gelap. Yang bercahaya adalah Allah. Dan pemberi cahaya adalah Allah. Ini bukan ngarang, bukan semacam kayak mengada-ada, tidak. Memang begitu. Ada hadis yang menyebutkan terkait dengan bahasa isyarat ini, di mana wan naharu ayatun ilal wujudi ila wujudil bari wal lailu ayatun ila wujudil aghyari tunahu, dan malam itu adalah tanda isyarat pada wujudnya al-aghyar. Al-aghyar itu selain Allah namanya al-aghyar. Ini benda apapun, zat apapun selain Allah namanya al-aghyar, tunahu selain Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada dasarnya, ada hadisnya. Bahwa innallaha khalaqa khalqahu fi dzulmatin. Bahwa Allah itu menciptakan makhluknya ini dalam kegelapan. Jadi semua dulu sebelum Allah memberikan cahaya, apakah cahaya hissi, apakah cahaya maknawi, itu semuanya gelap. Semuanya gelap. Yang bercahaya ya hanya Allah. Maka seluruh yang diciptakan Allah ini diciptakan dalam zulmah dan kegelapan. Kemudian fa'alqa alaihim min nurih, kemudian Allah melemparkan pada mereka daripada nurnya, bahagian daripada nurnya. Nah, nur ini kita nggak bisa menerangkan lebih jauh, ya pokoknya yang jelas nur itu ada yang nur hissiyan, apakah maknawiyan. Yang maknawi ini ya nggak mungkin kita akan bisa memberikan pengertian atau mengerti, ya memang tidak bisa bukan link kita, bukan derajat kita untuk harus ngurus, ya. Ada pengurus nurullah, dzatullah. Sekarang ngurus listrik, ada ngurus listrik, yakni zat listrik. Urusan kuno data listrik. Gak usah ngurus data listrik. Yang penting mik nuni, ngono wis mari. Lampu makan, ya. Itu aja sudah.
Anda nggak usah ngurus roh Anda, sing penting iso mangan, iso ngombe, iso melaku sebenarnya. Jadi hissian atau maknawiyan. Alhasil dikatakan dalam hadis ini, faman asabahu dzalikan nur, maka barang siapa yang mendapatkan nur pada waktu itu yauma idzin ihtada, maka ahtaahu, yang barang siapa yang tidak mendapatkan nur ya berarti dhalla, tersesat. Ini berarti urusan maknawi. Hissi saja sudah tentu. Ketika Anda masuk kubur, gelap apa terang? Ya namanya bumi ini sekian besar. Kemudian nur hissinya Allah katakan mengena pada bumi ini. Yang jelas yang kena adalah bagian muka bumi. Dalam bumi kalau melebu kuburan peteng apa padang. Makanya Anda butuh untuk menjadi nur untuk kuburan Anda sebelum Anda masuk kubur. Ketika Anda sudah punya nur yang dibawa untuk kuburan, maka kuburan tidak ada masalah, karena kuburan kita akan bercahaya juga ya. Nah, di sini barangkali ada hubungan puasa ini ya di siang hari bukan di malam hari. Ya, karena hadis ini dan karena bahasa isyarat yang terkandung daripada hadis ini, maka Allah yang nur, Allah yang juga memberi cahaya itu adalah asal keberadaan wujuduz zat, yang kemudian Allah menciptakan yang lain dalam kegelapan, tapi kemudian bagaimana Allah memberikan nur pada yang diciptakannya itu. Termasuk bagaimana bumi dahulu ini diciptakan dalam keadaan gelap, bumi pun dalam keadaan gelap. Kemudian ada namanya matahari, asalnya gelap, kemudian bercahaya. Bulan asalnya gelap, kemudian bercahaya. Qala Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu nurus samawati wal ardi. Ini Allah itu pemberi nur, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Jadi karena hanya al-ittisab bi sifatillah, podo ing dalam podo ora mangani Allah ora dahar lan Allah orang minum, dan kita menyamai Allah tidak makan dan tidak minum. Kata Allah, walihada qala as-sawmu li wa ana ajzibi. Ya, hanya karena menyamai, maka kita kemudian oleh Allah dikatakan, yaitu puasa itu milikku, kemudian saya sendiri yang membalasnya. Bentuk pembalasan, kalau Anda ingin tahu bagaimana besar pembalasan Allah, karena Allah itu yang maha, yang maha, yang maha. Maka hanya karena kita tidak makan saja selama 1 bulan siang hari dan tidak minum, Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzibihi. Maka pembalasan Allah yang paling diidam-idamkan oleh seluruh manusia adalah terkait dengan dosanya yang memang tidak mungkin bisa menghapusnya dengan dirinya sendiri kalau bukan dengan Allah. Maka Allah berbuat sesuatu karena puasa ini. Waqala, dan bersabda Rasulullah, inna lillahi azza wa jalla utaqa'a fi kulli lailatin min syahri Ramadan illa rajulan aftara ala hamrin. Jadi bagi Allah azza wa jalla utaqa, yaitu beberapa orang yang dibebaskan dari neraka. Allahumma ja'alna minhum. Ini bukan di akhir, bukan fi kulli lailatin, fi kulli lailatin. Yani hadis ini akan justru menjadi semangat kita lebih besar. Masuk Ramadan, maka bagaimana kita berusaha untuk berpuasa sebaik-baiknya ya, semestinya menurut aturannya. Siapa tahu kemudian menjadi catatan Allah di malam pertama semuanya sudah bebas ya, untuk menyemangat, memberikan kesemangatan.
Jadi malah nggak nunggu di akhir nunggu malah kadang-kadang keliru, soalnya waktu akhir justru no pasar kabeh sing akeh ngelek pakaian, ngelek jajan. Malah justru nuwun sewu sofe mundur kabeh wis. Mundur maju. Yang Allah mengatakan di 10 hari terakhir ada itkun, justru malah softnya udah maju semua. Ini karena orang begitu sangat mengharapkan mendapatkan rezeki banyak justru di akhir bulan Ramadan. Utaqah ini berapa ya? Di sini kita baca dalam kitab Dhikrul Nasabat yang ditulis oleh Abuya, ada sekian banyak riwayat, cuman jumlahnya itu dari riwayat satu dengan yang lain berbeda. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan dan sekian. Kesimpulannya Abuya mengatakan untuk masalah jumlah, karena riwayatnya yang berbeda-beda tidak bisa dijamak, tidak bisa dipadukan, berarti untuk masalah berapanya itu artinya kalau ada hadis yang menerangkan tentang bahwa bagi Allah itu ada utaqah fi kulli lailatin dengan menyebutkan jumlahnya berapa, sementara di hadis yang lain ada jumlahnya tidak sama dengan itu, maka kedudukan hadis ini menjadi mudtarib, menjadi apa? Hadis yang tidak stabil, hadis yang labil, hadis yang goyah, yang goncang, tidak bisa dibuat untuk menjadi penentuan hukum. Apalagi ini masalah adat juga, masalah bilangan. Karena itu hadis-hadis yang menerangkan tentang utaqah ini berapa kembali kepada, karena banyak riwayat yang tidak sama dan kemudian dihukumi mudtarib, maka untuk hal ini Anda tidak usah menoleh berapa dan berapa. Yang jelas memang ada utaqah dan menyimpulkan berarti biadatin ghairi muayyan, dengan bilangan yang tidak diketahui. Itu sudah. Itu kembali kepada Allah SWT, apakah mungkin 1 miliar atau berapa, itu urusan Allah, bukan urusan berapa. Yang jelas ada utaqah. Jadi kita jangan batasi sekian yang di sakno sing ora ngono ya. Sakno sing. Jadi itu urusan Allah. Urusan Allah mau berapa, walhasil Allah indahu utaqah fi kulli lailah. Ini loh jadi imbalan Allah yang disebut as-saumu li wa ana ajzi bihi, wa ana ajzi bihi, kurang bihi itu ya, wa ana ajzi bihi. Jadi berapakah bilangannya? Karena riwayatnya berbeda-beda, yang kemudian dihukumi dengan nama hadis mudtarib. Hadis mudtarib itu masuk bahagian daripada hadis dhaif, yang jumlahnya ada 40 macam hadis dhaif, termasuk hadis mudtarib. Kesimpulannya ya hasil ada utaqah, selesai. Berapa? Wallahu a'lam. Seperti juga tentang masalah jumlah para nabi itu berapa, itu juga Abuya punya madhab, ada mengatakan sekian dan sekian. Ya, dengan demikian maka sebaiknya kita mengatakan Allah punya para nabi, tentang jumlahnya Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Sebab kalau dibatasi sekian, jangan-jangan ada yang nabi nggak termasuk bilangan, kasihan nggak masuk gitu. Innalillahi azza wa jalla utaqa'a fi kulli lailatin min syahr Ramadan illa rajulan aftara ala hamrin, kecuali seorang yang berbuka
Berbuka bukan dengan kacang hijau, bukan dengan air, bukan dengan kurma, tapi berbuka dengan arak. Iki jenenge buka gendeng ya iki. Berbuka dengan arak. Ya Allah, bahasa Rasulullah luar biasa. Berarti Anda boleh berbuka dengan apa saja selama bukan arak. Rawahut Tabarani. Ini yang pertama. Jadi ini nilai al-ittisab bi sifatillah. Kalau tadi kita bahas masalah nilai at-takhalluq bi akhlaqillah. Dengan demikian kita tahu akan rahmat Allah yang maha luar biasa, sehingga puasa ini bisa gelontor dosa dan mengenolkan seseorang dari dosanya. Allahu Akbar. Selanjutnya wa fi shaumi kasrun lisyahawat wa qat'un li asbabil istirqaqi wa ta'abbud lil asya'i ghairillahi ta'ala. Kemudian dalam puasa ada hikmah yang lain. Bicara hikmah memang tidak pernah habis ya. Kapan hikmah itu dikatakan mungkin ada 1000 hikmah. Makanya Al-Imam Abdullah Asy-Sya'rani termasuk punya tulisan tentang jumlah min asrariddin. Beliau membahas tentang masalah rahasia agama, tidak terlalu jauh. Yang dibahas cuman rukun Islam, sholat, syahadat. Itu. Rahasianya apa? Itu kalau diungkap luar biasa itu. Namanya hikmah. Hikmah itu bukan seperti sebab. Kalau sebab itu ya kayak maghrib kesusui. Ini masih jam sekian sudah maghrib. Yani sebab apa mati? Sebab datangnya ajal. Itu namanya sebab ya. Ya sebab cuma satu. Tapi kalau hikmah itu bisa jadi 1000 hikmah. Kayak orang tidak boleh mengatakan kenapa tidak boleh makan daging babi. Jawabannya sebab daging babi mengandung cacing pita. Itu salah jawabannya. Jadi karena daging babi mengandung cacing pita itu bukan sebab, hanya di antara hikmah dari 1000 hikmah diharamkannya daging babi, bukan sebab. Termasuk hikmah yang terkandung dalam puasa, wa fi shaumi kasrun syahawat, meremukkan, memecahkan asyahawat. Allah ini melengkapi kehidupan ini namanya syahwat. Masya Allah, Allah sendiri yang melengkapi ya. Jadi Allah sendiri yang memang melengkapi syahwat ini bagi kita. Karena kita bukan malaikat. Malaikat itu gak butuh mangan, gak butuh ngombe ya, makanannya tasbih ya. Makanya apa? Tasbih. Kalau kita makanannya Masya Allah, minumannya yang kemudian syahwat ini justru kemudian menjadi ujian kita sendiri. Ketika kita ada akal, ada syahwat, menangkal akal atas syahwat, apa syahwat menang atas akal, padahal itu dimiliki kepada kita. Mestinya yang dimiliki pada kita itu justru kita yang harus bisa menguasai, bukan kita terkuasai. Gitu. Waqatun li asbabil istirqaq, dan memutus sebab-sebab al-istirqaq. Wa ta'abbud, yakni perbudakan, wa ta'abbud dan perbudakan lil asya, pada sesuatu ghairillahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Bahwa ada pada kita ini namanya asya, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah pada kita namanya asya, apa saja. Ini katakan mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, dan anggota badan dengan segala apa yang Allah memberikan kepadanya sebagai asya. Tapi subhanallah, manusia itu ketika diberi ini apa yang terjadi?
Fa innal insana law dama al aghradihi lastarqatul asya' wasta'badathu. Manusia ini kalau sekiranya terus jadi langgeng untuk menggunakan keinginan-keinginannya, pingin ini yang semuanya dilengkapi oleh Allah, itu justru astarqatul asya', maka dia akan diperbudak oleh sesuatu itu, wasta'badathu, yakni diperbudak oleh sesuatu itu. Ya ini jadinya. Ketika punya harta umpamanya, kan harta ini pemberian Allah, tapi justru artinya harta memperbudak kita. Pangkat adalah Allah yang memberikan, tapi justru kemudian pangkat memperbudak kita. Ya, ini paling gampang sekarang HP itu alat komunikasi adalah minal asya, ya. Tapi bisakah Anda menguasai HP? Apakah Anda terkuasai oleh HP? Itu gampang kan ya? Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus HP-an. Ini namanya terkuasai atau menguasai? Bersholat itu wirid, dudu HP. Seperti ngaji ini sekarang ini, mungkin ada main HP, mungkin ada, tak banting HP mungkin. Ngaji ya ngaji, ya. Ya, ketika kita beribadah lewat bertamu, jadi tamu dan yang menyuguh tamu ini adalah bagian ibadah ya. Sudah. Ya waktu itu gunakan waktu ibadah bertamu ini dan jadi tamu ini sebagai ibadah. Nah, kalau tamu gini ngomong-ngomong kudu HP ngono. HP ini gendeng kabeh iki. Makanya Jamaah Haramain, awas ya. Ini saya ingatkan. Kata tamu stop, sudah selesai. HP disilen, jangan aktifkan, sudah selesai. Al-masghul la yusghal. Waktu ngaji, bertamu. Iki mertamu, sing kene ngomong, sing ngono bapean. Iki apa? Ngene iya apa ae? Sekedar peringatan, dan memang ini kalau peringatan jadi gendeng kabeh. Makanya yang telah diperingatkan kok isik kaya ngono berarti gendeng pindho. Ya. Waktu musyawarah. Waktu ngaji sudah, nggak usah dibuka. Sekalipun malaikat yang SMS jangan dijawab. Paham? Ini yang zauk, adab ini. Setelah ini selesai sudah. Sudah jangan ada HP-HPan waktu bertamu, HP waktu ngaji, selesai sudah. Karena percuma ilmu tinggi, tapi tidak ada zauk, tidak ada adab, percuma. Begitulah ketika manusia laudama alas aghradi lastaraqatul asya'u wasta'badatu wa qata'athu an rabbihi kullal qat'i, dan memutus dia daripada Tuhannya, betul-betul mutus. Kalau memang manusia ini kemudian bagaimana dia ini selalu hanya bersama dengan keinginan A, B, C, D, enggak pernah selesai, sudah sampai kata namanya keinginan, laukanal insani wadiyani labtagha salisa. Kalau seorang itu punya dua lembah, ketika orang itu hidup di mana di padang pasir, masya Allah punya lembah itu kayak apa itu bayangannya ya, emas ya. Kata Rasulullah, labtagha salisa, minta lagi, terus sampai selesai. Kapan dengan Allah? Antum punya TV, itu kan berian Allah. Kemudian bisakah antum mengalahkan TV? Bukan TV yang mengalahkan Anda.
Di situ ada masya Allah. Memang ya kita banyak tergoda dari sini. Umumnya biasa kalau sinetron berseri itu pendek gelo nek kapan gak melok. Sampai wayahe salat ngono krungu ngono. Sedak dia nge boleh opo iki ketinggalan langsung assalamualaikum langsung lungguh ngarepe TV ini ora wiritan sik ngono ora sih. Allah. Malam hari waktu qiyamul lail gak sida qiyamul lail delok bal-balan. Ma'a annallaha ja'alahu khalifatan fil ardi. Di satu sisi kan Allah menjadikan manusia jadi khalifah fil ardi, semuanya khalifah. Disebut khalifah fil ard. Ini dalam pandangan tasawuf maknanya apa? Jadi jangan bicara masalah khilafah pemerintahan ndak. Ini antum kullun minkum khalifah itu pengertiannya apa? Pandangan tasawuf mengatakan bi ayyakuna malikan lil asya. Nanti harus menguasai sesuatu itu. La antakuna malikatan lahu, bukan justru sesuatu itu menguasai dia. Nah. Faidah staghraqa fi aghradih, kalau orang itu tenggelam dalam keinginan-keinginannya wa malakatuh dan menguasainya, faqad qalabal hikmah, berarti dia telah membalik hikmah diciptakannya ini. Allah itu menghendaki jadi khalifah itu agar kita bisa menguasai yang diberikan oleh Allah, bukan sesuatu itu menguasai kita. Itu hikmahnya. Hikmah diciptakan jadi khalifah. Kok justru kita dikalahkan oleh al-asya, berarti kita telah membalik hikmah. Sayyaral fa'ila maf'ula, pelaku jadi maf'ul. Jadi aneh kan ya, pada kita ini pelaku maka jadi maf'ul. Bukan, jadi kita pelaku ya pelaku, bukan maf'ul. Wal a'la asfal, dan yang di atas justru dibalik menjadi di bawah. Tidak. Nah, di sini ada gambaran bagaimana ketika namanya asya ini, sesuatu ini mengenai Allah justru menjadi Tuhannya, yaitu namanya hawa nafsu. Kama qala ta'ala ara'aita man ittakhadha ilaha hawa afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah, akhbirni, man ittakhadha ilaha hawa, barang siapa yang menggunakan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini bisa menjadi pangeran dan dituruti. Afa anta takunu alaihi wakilah, apakah Anda itu akan bisa memeliharanya, bisa mengaturnya, bisa menjadi menahannya? Tidak bisa kamu, katanya. Kalau sudah nafsu menang, kamu kerepotan untuk nyetir, repot katanya. Makanya gambaran nafsu itu seperti binatang. Kalau zaman dulu binatang yang harus dikendalikan, binatang kendalikan. Kemudian kalau mau masuk rumah jangan boleh masuk rumah ya, binatang itu, apakah sapi apakah apa, kendalikan, jangan sampai masuk rumah. Kalau sudah masuk rumah kerepotan ada mengeluarkan itu ya. Jadi biar kalau dia mau masuk rumah, jadi sentaikan itu, sampai masuk rumah. Sebab kalau sudah masuk rumah, repot. Wa nafsu katifli intuh melu sab'ala ngentot baik. Ya, harus putus. Wa saral hawa ilahan bi sitabatil asyaul halqalan, menjadilah hawa nafsu ini jadi Tuhan yang dengannya maka kemudian sesuatu ini memperbudak makhluk ini sendiri. Maka kemudian dengan puasa ini Allah membuat agar kita dengan kebiasaan kita ini makan, minum, ini potong saulan, 1 bulan penuh. Waqad arsadanallahu ta'ala ila anna shauma Ramadan yughni fi qatidzalika kullih. Dan Allah telah memberikan satu pelajaran petunjuk pada kita dalam puasa ini, bahwa puasa Ramadan ini memang cukup sudah untuk menjadi pemutus. Itu memang begitu. Jadi gimana bisa kita makan, minum seenaknya kapan saja, kumpul sama istri kapan saja, raleh siawan-awan ojo.
Ya. Nah, tapi kalau sudah waktunya boleh ya boleh. Sampai begini, bolehkah? Nah, boleh itu bagaimana? Ya boleh. Makan berarti nggak boleh makan, boleh makan. Nggak boleh minum, boleh minum. Nggak boleh kumpul ya boleh kumpul. Tadi, buka itu buka kumpul oleh. Mana apa orang ngerti aku? Sampai dijawab oleh dibahas oleh dalam fikih buka. Begitu dilarang makan, boleh makan waktu berbuka datang. Minum juga boleh. Juga termasuk bolehkah berkumpul pada waktu berbuka? Ya enggak apa-apa, padha ae oleh. Tapi mbok ora ngerti. Nek gak ono ya ono sing jajal pisan-pisan. Yugni fi qatidalika kullihi idza samahu shaimun kama yambaghi ayusama. Dikatakan di sini kalau kita bicara puasa sebetulnya cukup itu untuk alat bagi pemutus kepentingan hawa nafsu keinginan ini untuk satu bulan ini, dan itu sudah tentu bagi orang yang puasa yang memang puasanya puasa beneran, puasa semestinya. Permasalahannya adalah puasa kita sendiri sudah beneran asal-asalan itu masalahnya itu. Kalau ini benar dijalankan sebenarnya yang ukurannya memang bukan hanya puasa masalah dari makan dan minum, tapi kemudian selanjutnya membahas masalah puasa. Nanti puasa itu bagaimana menurut ahlul ma'rifat oleh al-arifun nabillah itu apa, kan begitu kan maklum ya. Yang ini menjadi pelajaran penting. Artinya kalau hanya sekedar tidak makan dan minum itu maklum saumul awam. Padahal masih ada saumul khusus, kemudian khusus. Ya. Nanti ada perbandingan agar kita ini menjalankannya sesuai dengan aturan. Yang kalau ini kita lakukan nggak usah di poso-poso sunatan. Nih pas ini selesai semua sudah ya. Jadi kenapa sampai dikatakan dalam satu hadis qudsi itu wala yazal abdu yataqarrabu ilayya bimaftaratu ali hatta uhibbah. Senantiasa orang itu menjalankan yang fardu saja ya, saja. Tidak lebih daripada itu. Itu saya mencintainya menjadi hamba yang saya cintai. Karena ketika menjalankannya memang fardu itu persis dengan aturan ya, aturan. Salat saja katakan 4 hal yang harus kita penuhi, umpamanya iqamah, wal muhafadhah, wal khusyu', wat taimumah, ad-dawam, selesai. Tapi ya namanya orang. Ternyata tidak bisa menjalankan, kalau itu pun adalah sangat ringan, tapi subhanallah kudanya berat memang. Kemudian diberi peluang oleh Allah, ternyata kita ini harus jujur. Tidak bisa memenuhi fardu juga bisa memenuhi. Fardu itu sendiri kita belum bisa memenuhi, maka kemudian diperlukan adanya sholat sunnah untuk nambal kekurangan-kekurangan dalam yang bersifat fardu. Kalau ini selesai, fardu ini saja selesai. Jadi makanya juga saya hubungkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ada seorang badui kemudian tahu-tahu intro bisa ya Rasulullah mata sa'ah, katanya mata sa'ah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Waktu di khutbah Jum'ah itu. Ya Rasulullah mata sa'ah. Rasul bilang mata sta'adattalah, kamu sudah siap apa kamu? Ya Rasulullah inilah uksiru salatan wala siyaman. Saya sih tidak berbanyak salat sunat atau puasa sunat. Artinya saya mungkin hanya bisa fardu saja ya Rasulullah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku senang pada Allah dan Rasul. Kata Rasulullah almar'u ma'aman ahab. Ini mengatakan la uksiru salat wala siyaman ini ya barangkali memang hanya fardu, tapi fardu yang pas gitu ya. Fardu yang memang apa? Sip itu ya, fardu yang memang fardu yang lengkap. Ada lagi juga keterangan yang lain. Kapan ada seorang di surga derajat yang tinggi, masya Allah, kaget dia. Kok saya bisa di sini ya Allah?
Padahal saya ini la uksiru salatan wala siyaman. Saya tidak memperbanyak salat sunat, puasa sunnah. Saya bisanya cuman fardu, puasa fardu, salat fardu. Kok bisa di sini saya di tingkatan yang begitu sangat tinggi di surga ini ya Allah. Katanya Allah, kata Allah, jawaban Allah, hada bistighfari walatikalak. Ini adalah karena permintaan ampun anakmu kepada kamu yang saleh. Di sini juga la uksiru salatan wasyaman, berarti memang salat sunat tidak, tapi ya maklum ya, kalau uli itu kapan salat duhai, salat qiyamul lail ya. Utawa satpam bareng ngono kapan duhai bareng repot kabeh. Ya, tukang sapu terus kapan duha ini ya. Memang iya betul, tapi fardunya memang sip. Nah, itu gambaran bagaimana fardu sini kalau dijalankan selesai sebetulnya. Maka ini kalau puasa ini saja dalam arti puasa seluruhnya yang diisyaratkan dari mulai kita tidak makan dan minum, maka walidzalika warada fil hadisi idza salimatil jumu'atu salimatil ayyam wa idza salima ramadan salimatis sana. Kalau Jum'ah itu selamat, di mana Jum'ah ini dibikin oleh Allah sebagai hari yang mulia, sayyidul ayyam. Kemudian bagaimana orang waktu itu memang diharapkan sudah tidak lagi berhubungan dengan pekerjaannya, jadi makanya Islam menentukan hari libur itu Jum'ah ya. Nah, sing repot iki nek kene iki. Sampai kene dhewe yo libure ora Jum'ah, libure apa? Minggu. Terus kapan mau sholat Jumatan datang jam 8 kapan ngono. Ya sholat Jumat sing tekone iso wis iki jam 8, jam 9, jam 10, 12. Iki oleh ganjarane unta, ganjarane sapi, ganjarane wedhus ya. Nah, ini kapan Jumat gak prei terus kapan oleh unta bareng kapan? Oleh petik. Ya. Nah, memang tak libur. Bagaimana Jum'ah itu adalah ada tempat di mana kalau mau berdoa cuman nggak diterangkan jam berapa doamu mustajab. Nah, itu mulai pagi sampai maghrib, katakan begitu. Nah, terus kau apa? Nah, ini kan berarti mulai pagi sampai maghrib kita harus bersama Allah ya. Nah, karena tidak jelas, kecuali jelaskan batal asur selesai enak rebutannya. Nah, ini enggak belum Jum'ah kemudian disebut kalau ada orang mati hari Jum'ah malaikat coba mungkar nakir perai ya dan sebagainya. Walhasil ini Jum'ah ini kalau malamnya banyak selawat, baca surat Kahfi perai ini sudah seminggu itu selesai. Ini ibarat ngecas apa? HP. Makanya Jum'ah itu hari Jum'ah ngecas HP sama Allah, insya Allah seminggu selanjutnya selamat HP. Nah kalau Ramadan ini ngecas HP untuk setahun, selamat setahun selamat HP. Wa idza salima Ramadan salimatis sana. Rawahu Daruqutni fis Sunan wa Ibnu Adi fil Kamil wa Abu Nu'aim fil Khilyah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dhaifun, hadis dhaif tapi akeh sing riwayatno, gak usah ragu-ragu. Dhaifun hadis dhaif tapi riwayat banyak, gak usah ragu-ragu. Itu maksudnya kenapa disebutkan kalau rawahu fulan dhaif dhaif. Tapi ternyata kitab ini ada, kitab ini ada, kitab ini ada sekalipun apa? Dhaif. Ya, dikumpulkan jadi kuat. Linkitaihim asbabil hawa allati istaraqatil halqa illa masyaallah. Karena apa ya? Karena di sini bagaimana orang itu pada waktu Ramadan ini memang sudah putus dari sebab-sebab hawa nafsu yang memperbudak makhluk sendiri, kecuali Masya Allah, katakan para nabi, para wali, orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qaulu kulluhu yasum. Alam ini semua puasa. Tuh, puasa. Wal qaulu kulluhu yasum bi tibari qaunihi yumsiku wa yataqayyatu anil huruj an wadhaifih. Dilihat dari sisi adanya alam ini, dia menahan diri, kemudian merasa terikat daripada tidak boleh harus keluar. Artinya jangan sampai keluar daripada tugas-tugasnya allati quyida biha.
Itu kan berarti maknanya puasa itu, karena dia tidak punya pikiran akan melanggar, akan maksiat, akan jadi khianat sama sekali. Puasa toh. Nah, kita punya mata di bulan puasa ini, kemudian tidak melanggar mata kita, telinga kita nggak melanggar, tangan kita melanggar. Berarti kita berarti apa? Menahan diri. Ini alam semuanya begitu. Alam itu. Maka fataras sakila qad amsaka fi maqamih. Kamu lihat benda yang berat, paling berat, katakan matahari. Qad amsaka fi maqamih. Ini satu contoh matahari. Dia matahari semenjak diciptakan sudah begitu itu. Tidak pernah melanggar sedikit pun. Menahan diri. Engko guring-guring wah teko kulon kiamat ya. Ya. Matahari seperti itu, masya Allah. Tunduk dari dulu, bulannya tunduk. Kemudian bintang-bintang sebesar itu semuanya tunduk, tidak pernah melanggar sama sekali. Sehingga kita melanggari kacung-kacung nih, kacung-kacung menungso, cuwilik mentenggelek. Wal hafifu la yas'udu qamih. Benda juga yang paling ringan pun tidak pernah dia beranjak, naik dari tempatnya, masya Allah. Jadi dia pada tempatnya, ya, masya Allah. Wadhalika siyamun kullu, ini adalah puasa seluruhnya fi haqqil qaum, dalam hak alam ini mimma yunasib maqamah, daripada apa yang sesuai dengan kedudukannya. Kama qala ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ternyata yang ada di langit bumi ini apa saja, kaun ini, alam ini, di langit bumi ini semuanya tunduk sama Allah, nggak pernah melanggar sama sekali. Ini tau'an wa karhan, mau ndak mau seperti itu sudah. Ini menunjukkan bagaimana semuanya ini puasa. Kemudian puasa kita ini, untuk mengukur puasa kita ini bagaimana kira-kira, hanyakah pada makanan dan minuman kita, apakah mata kita, telinga kita dan sebagainya tadi. Ini adalah hikmah yang kita pelajari di sini. Walidha qalal arifun innamas shamu al-haqiqiyyu imsakul jawarih anil mukhalafat, bahwa puasa yang hakiki adalah menahan anggota badan daripada pelanggaran-pelanggaran. Kalau ini saja dilakukan, falau annal faraidha udiyat alal kamal, maka sekiranya yang fardu-fardu semacam ini itu dilakukan dalam bentuk yang sempurna, hasbal amri, menurut aturan yang ada ini, lakana fiha ridhallahi ta'ala, maka niscaya di dalamnya ada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatut darajat, dan tingginya atau klimaknya namanya derajat di sisi Allah. Maunya orang itu fardu saja dengan cara seperti ini, subhanallah, di situ sudah cukup, sudah cukup. Jadi artinya, maka ketika ada seorang badui, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu udkhiltul jannah. Jawabnya Allah, Rasulullah, cuman apa? Cuman rukun Islam tok sudah. Ya Rasulullah, tunjuk kepada saya satu perbuatan, kalau saya ngamal mesti saya dijamin surga. Rasulullah nggak panjang-panjang, cuman ditunjukkan rukun Islam tok, tidak yang lain. Ini kalau kita lakukan dengan sesuai dengan aturannya, selesai seperti sudah. Cuman ya begitulah, ternyata kita tidak mampu untuk melaksanakannya dengan begitu baik terus menerus, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah, para nabi yang istiqomah, para wali yang istiqomah. Adapun kita ini masih jadi orang yang bukan orang soleh, ini banyak toleh, kapan noleh kanan, noleh kiri, noleh ya. Walidha ustuhibba lil muslim, karena itu maka disunnahkan bagi seorang muslim al-iksar bin nawafil. Dengan jujur kita harus mengakui, ternyata subhanallah, salat kita saja satu saat kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Namanya iqamah, menegakkan itu dari mulai apa sih? Dari mulai talafut saja, itu kadang-kadang juga, kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak tepat, kadang-kadang gremeng, kadang-kadang wong karek muni subhana rabbiyal a'la mu'alam. Ya.
Wali annaha tajburu naqsal faraid, karena justru sunnah-sunnah ini adalah yang menambal kekurangan dalam yang fardu. Wa tarfa'ud darajat, dan mengangkat derajat. Ya. Ilmu baru ya, ilmu baru apa ilmu lama? Baru ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih baik daripada puasa kita kemarin. Mudah-mudahan jangan nunggu sampai 10 akhir yang akhir, maka kita termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah dari nerakanya Allah. Kita sholat dulu, dan setelah sholat saya mohon di antara antum yang kemarin umroh dari alumni, yang memang umroh ini umrohnya alumni asalnya begitu, teman-teman ini tahu-tahu pengen umroh semuanya, itu barangkali adalah termasuk bahagian. Saya sendiri dulu pernah ingat waktu masih ngaji di Gubuk dulu, itu masih tahun 92 di Gubuk itu pernah doa mudah-mudahan kita akan haji bersama gitu ya. Nah, rupanya kemarin ini alumnus ya dengan jumlah sampai 20 orang tuh akhirnya kemudian merambah dengan jamaah yang ikut ya sampai 180. Ini cerita umroh